Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan eksekusi penahanan terhadap Mary, terdakwa kasus tentang perlindungan anak pada hari Kamis 13 Juli 2023 pukul 17.30. Penahanan terdakwa Mary berdasarkan petikan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita dibersamai oleh Bung Kameramen. Bung Kameramen tambah cepat cara berpikirnya. karena banyak dikritik. Nah, Bung Alfian, terima kasih. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, Bung Alfian. Nah, ini alhamdulillah kita bisa membuat video ini khusus untuk teman Bung Alfian atau ustazah kita Bunda Mary. Jadi Bung Alfian, kabar duka ini adalah beliau ditahan lagi, Bung Alfian. Nah, ini mungkin saya coba recall sedikit, Bung Alfian, untuk teman-teman yang menonton channel Bung Alfian. Jadi waktu itu Menteri Agama menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing, Bung Alfian. Nah, kemudian Bunda Mary melakukan demo lah di Lampung. Kemudian disinyalir ada 2 anak kecil yang ikut atau santriwati yang ikut. Nah, dianggaplah Bunda Mary ini sebagai pengeksploitasi anak-anak, menyiapkan pasukan perang. Nah, itulah yang berlebihan. Nah, tapi ini sangat jelas kriminalisasi. Kenapa? Karena penghina atau penyamaan azan dengan anjing justru malah sampai hari ini dia ketawa ketiwi mulu, Bung Alfian. Nah, ini mungkin respon awal Bung Alfian bagaimana dengan ditahan kembalinya Bunda Mary dengan segala hal yang ganjal. Silakan. Ganjil. Pemirsa, ada orang menyamakan azan dengan gonggongan anjing, itu dalam hukum jelas bentuk penistaan agama. Itu sudah tidak lagi dibantah. Nah, sehubungan dengan Bunda Mary ini adalah sosok seorang muslimah yang punya pemihakan kepada persoalan keumatan yang tidak berhenti. Bunda Mary, pertama saya memberikan atensi bersabar dan perdekat hubungan dengan Allah dan memperbanyak bacaan untuk wawasan, karena Bunda tidak lama. Insya Allah 17 Agustus ini ada remisi sekitar 1,5 bulan. Maka ibu bisa pulang mungkin dalam hitungan paling lambat 1 bulan ke depan sudah ada bersama kita. Saya Alfian Tanjung bersama keluarga besar Taruna Muslim, Bung Kameramen dan seluruh keluarga besar Alfian Tanjung juga mendoakan semoga Bunda Mary bersabar, dan untuk urusan perjuangan yang dihadapi jelas ini adalah kriminalisasi. Atensi, ada yang request. Begitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, memang kita sangat sedih ya, karena sebetulnya kan ini hal yang berulang, Bung Alfian. Contohlah kasus Bung Alfian, bebas murni loh Bung Alfian. Tiba-tiba kalah juga di kasasi, akhirnya di penjara juga. Ini kan kurang ajar. Ini Bunda Mary juga sama, Bung Alfian. Dikasasiin lah, dikasasinya dikalahin lah, atau begitulah kira-kira akhirnya membuat beliau kembali ditahan lagi. Nah, informasi untuk teman-teman, khusus di video ini, kita ada tulisan berjalan untuk mensupport Bunda Mary antara nomor rekening dan kontak untuk konfirmasi. Nah, Bung Alfian, kita lanjutkan pembahasan ini. Kan akhirnya, Bung Alfian, ketika orang yang membela kebenaran di penjara dikriminalisasi, penista agamanya justru dibiarkan. Ini kan menjadi presiden buruk, Bung Alfian, ke depannya. Kenapa? Karena yang menghina agama akhirnya jadi, apalagi mereka punya jabatan nih, Bung Alfian, bisa jadi seenaknya terus. Ini capek nih Bung Alfian kita nih. Perlu perubahan, Bung Alfian. Silakan, Bung Alfian. Presiden buruk tapi produsen canggih. Penting itu. Karena nanti kita akan bisa menyambungkan perjalanan dari Diniyah Padang Panjang yang kemudian terus ketemu Bu
Aisyah Amini, Bu Nurdiati Akma, ya paling tidak kita mengenal Bunda Mary, nanti ada Mbak Ida, ada siapa, ada Fulana 1, Fulana 2. Jadi kita pun diberikan oleh Allah kesempatan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter perjuangan dari kelompok perempuan. Betul. Nah dari saya mungkin hal-hal ini tidak akan pernah mampu memadamkan kalimatul haq. Jadi perhatian buat seluruh pemirsa, saya kemarin sempat mendapat vonis 4 tahun penjara dan Habib Rizik juga 4 tahun penjara, dan sahabat kita lain yang kita doakan agar sehat dan cepat keluar, Ustadz Munarman, Ustadz Ahmad Farid Okbah, dan beberapa nama seperti Ustadz Zain An-Najah, Anung Al-Hamad, dan perlu diketahui ada sekitar 3.000 lebih tokoh-tokoh muslim yang dalam penjara. Entah ini kemauan siapa, Bung Kameramen, yang jelas ini harus jadi catatan, dan pilihannya adalah kita mengganti imam Indonesia yang cenderung pada perubahan agar semua mereka dipulangkan karena mereka tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan, kecuali melanggar perasaan bagi para penjahat-penjahat politik. Betul, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, biasanya kan tokoh-tokoh itu jarang, Bu Alfian, yang perempuan yang dipenjara ya. Nah, makanya kayak Hamka, Natsir itu kan laki-laki semua. Atau mungkin Bu Alfian punya track record atau punya pandangan sejarah untuk kita. Ada nggak sih Bu Alfian tokoh lain yang wanita yang juga dipenjara, Bu Alfian? Itu yang pertama. Nah yang kedua, nanti ketika kita punya presiden perubahan yang insya Allah lah lebih baik, bisa nggak sih Bu Alfian pelaku-pelaku penista agama yang sekarang aman dipenjara, Bu Alfian? Minimal sesuai dengan kesalahan dia. Ini gimana, Bu Alfian? Saya jawab dulu yang buat pelaku-pelaku kejahatan dulu ya, baru nanti saya ceritakan sejarahnya. Pelaku-pelaku tersebut mungkin bukan hanya di penjara. Beberapa orang wajib dihukum mati. Karena kerugian negara itu sampai ribuan triliun, Bung Kameramen. Betul. Bukan hanya ratusan ribuan triliun. Saya pikir yang YBS, ya, yang bersangkutan itu udah berasa sebetulnya. Dan saya himbau, jangan pernah bilang secara mitos, tidak bisa, tidak mungkin, tidak boleh, nggak ada cerita. Siapa pelaku kejahatan, orang itu punya jarak yang sama dengan ketentuan hukum yang berlaku. Siapapun dia. Jadi tidak ada cerita mitos, tidak mungkin, tidak boleh, tidak bisa. Bisa, harus mungkin, dan dilaksanakan. Nah untuk pahlawan-pahlawan perempuan, Bung Kameramen, memang kalau secara sebutan spontan, saya tidak cukup bisa menyebut, tapi saya bisa satu-satu. Walaupun agak jauh. Ya. Yang terjauh misalnya adalah model Cut Nyak, dia sempat katakanlah mengalami isolasi yang berdimensi penjara. Ada juga Risaju dari Sulsel, itu juga mengalami hal yang sama. Nah kalau tokoh-tokoh muslimah yang belakangan, mereka biasanya mengalami isolasi politik. Mereka tidak dipenjara secara fisik, tapi mereka juga benar-benar, karena di kalangan emak-emak itu paling nggak demen, maaf ya kalau boleh ibu-ibu, biasanya ibu-ibu secara umum tuh nggak suka dengan forum-forum yang ngajak mikir. Terus terang aja ini harus jadi renungan. Memang ada komunitas yang suka berpikir, tapi pengalaman saya yang cukup panjang ini menunjukkan secara empiris, ibu-ibu tuh maunya yang santuy, yang humor, nyanyi-nyanyi. Ini kan juga harus ada orientasi pengajian. Nah Bunda Mary kenapa ditahan? Saya melihat Bunda Mary ini pertama, beliau ada di daerah. Andai kan Bunda Mary ada di lingkar Jakarta, nggak mungkin ditangkap. Saya berani katakan itu. Karena akan berhadapan dengan, karena ini nggak logis. Betul. Orang yang ngomong siapa, yang ini siapa, orang yang punya tempat untuk menyatakan diri sudah minta maaf dan dia salah omong. Terus terang kalau kita ikuti, kan kita sempat hadir Bung Kameramen ke sana. Mungkin untuk masalah ini, saya menghimbau kepada masyarakat dengan adanya di running text rekening, silakan dikonfirmasi dengan nomor kontak yang ada, dengan nama dan nomor rekening tersebut. Silakan dikonfirmasi. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian sering sampaikan bahwa di Medan, ketika ada masjid yang ingin dihancurkan, barikade terdepannya adalah ibu-ibu. Nah ini kan Bung Alfian, di Jakarta juga Bung Alfian, bagaimana orang mengembalikan sembako, gua nggak perlu bantuan dari Ahok, itu juga ibu-ibu yang melakukan, Bung Alfian. Jadi fenomena ibu-ibu ini, Bung Alfian, memang sangat dikhawatirkan oleh para penjahat, para
ya pelaku kejahatan lah Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa support Bung Alfian untuk Bunda Mary bagaimanapun ditahan 4 bulan atau berapa bulan, kalau kita tidak salah itu tetap menyakitkan Bung Alfian. Ya. Dan silakan untuk akhir sesi ini Bung Alfian. Khususan buat Bunda Mary, sehat selalu, semangat, dan istiqomah. Pastikan nanti Bunda Mary keluar lebih matang, lebih bijaksana, lebih berani, dan lebih mempunyai kemampuan untuk memahami kuadran. Nah, yang berikutnya buat ibu-ibu seluruh tanah air, saya Alfian Tanjung menunggu kalau memang nanti dipandang perlu, kita perlu melakukan pembicaraan orientasi perjuangan kaum muslimah. Betul. Kita sudah memulai di Lampung beberapa kali angkatan, dan memang komandannya Bunda Mary dan biasanya pesertanya di atas 40 sampai 200 orang. Kita coba membincangkan peran perjuangan muslimah. Ya, kemunculan seperti Bunda Mary itu ya paling tidak di tiap kota kabupaten ada satu lah yang punya daya edukasi, daya konfirmasi, dan tentu jangan lupa para muslimah restu suami. Ketika Anda kemana-mana lalu suami Anda merasa terabaikan, tersepelekan, atau terpinggirkan, maka Anda tidak ada jaminan masuk surga. Itu penting saya catatkan. Jadi kembali sebagai kata penutup, muslimah di seluruh tanah air, di Indonesia, di seluruh Nusantara, saya Alfian Tanjung menunggu kemungkinan nanti saya ada di kota Anda, kita bisa mengadakan semacam orientasi majelis keilmuan, majelis keibuan, majelis muslimah, majelis wanita Sri Kandi Republik Indonesia. Ya, pemirsa sekalian, mari kita bantu Bunda Mary sesuai dengan yang kita mampu, yang kita sanggup, kita doakan, kita penuhi hajat kebutuhannya sesuai dengan kemampuan, dan berpikir positif bahwa generasi bersama Bunda Mary, generasi pelanjut Bunda Mary juga akan ada di seluruh Indonesia sebagaimana yang melanjutkan perjuangan para mujahid-mujahid yang ikhwan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.